Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan salah seorang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Mbak Dede. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, ada yang sakit? Ada yang nggak masuk? Nah, kemana tuh yang nggak masuk ya? Nggak tahu ya, belum berangkat mungkin ya. Nah, karena posisi hari ini posisinya mulai musim kemarau, Dede. Ya, jadi pastikan mandi di rumah, ngirit air ya. Oke. Minggu lalu di pertemuan akhir kita sudah membahas tentang beberapa mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang berhubungan dengan dasar usaha layanan pariwisata. Ya. Dulu kita sudah belajar tentang jenjang karir dan pekerjaan di bidang pariwisata. Masih ingat nggak? Kira-kira kalau di pariwisata yang gajinya tinggi itu kerja di mana? Ada yang masih ingat? Ya, di kapal? Ya, gajinya sampai 40 sampai 50 juta gitu ya. Nah, nanti yang hadir hari ini ya, Bapak akan absen terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita lanjut ke materi ya. Alifin hadir ya. Kemudian Junita, Nesya, Evi, Desta, Widya, Yanti, Nuri, nggak ada ya? Nuri kemana? Nggak tahu ya. Baik, mungkin ada keterangan nanti diapakan ya. Tasya, Jasya, Dela, Anggita, Herna, Priska, Lia, sakit ya. Anissa, izin. Aliska, susulan ya. Kemudian Revina, oke ya, itu ya. Pokoknya yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang hari ini belum sekolah atau apa, mudah-mudahan cepat sadar ya, cepat sadar dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik ya. Tadi bahwa kalau di jenjang karir dan pekerjaan di pariwisata ada ada pekerjaan yang memang memiliki gaji yang tinggi, gaji besar ya. Jadi kalau kerja di Indonesia 10 tahun misalnya cukup 1 tahun ya. 1 tahun kerja di Indonesia misalnya mungkin cukup 1 bulan gitu ya. Gajinya bisa mencapai ratusan juta gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan gaji paling 1 juta ya. Kalau di luar negeri 100 juta. Berarti kan 1 bulan sama dengan 100 bulan ya kan. 1 bulan kan 1 juta kan. Kalau 1 juta 100 bulan. Baik ya. Nah, itu di pertemuan kemarin. Kali ini kita akan pelajari tentang pelayanan prima dalam industri pariwisata ya. Dan tujuan kita, jadi yang pertama kita akan menganalisa bagaimana sih pelayanan prima yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi pelayanan prima itu pelayanan seperti apa? Nanti kita akan analisis ya. Sudah pernah dengar kata pelayanan prima? Belum. Baru dengar kali ini? Oh gitu ya. Atau gini aja, kalian pernah nggak misalkan disenangkan sama orang lain? Pernah. Pernah kalian dikecewakan sama orang lain? Pernah. Nah, kira-kira kenapa dia membuat kita senang? Kita senang kepada seseorang. Apa yang membuat kita senang? Kita kecewa sama seseorang. Apa yang membuat kita kecewa? Ya. Ketika kita senang terhadap seseorang, nah kira-kira apa? Kenapa sih kita bisa senang sama seseorang? Karena mungkin dia baik, ya, jujur, tidak pernah berbohong, ya kan? Cantik, gitu kan? Ganteng, sedap dipandang, ya kan? Sehingga itu menyebabkan kita senang. Pernah kecewa? Pernah. Nah, kenapa kecewa? Karena mungkin dia bohong, ya kan?
Dia tidak jujur, bilangnya nggak punya pacar, ya kan? Tahunya punya pacar. Bilangnya masih single, tahunya sudah punya anak, ya kan? Nah, kecewa nggak? Kecewa. Bilangnya setia, pacarnya cuma satu, ternyata kamu yang ketiga, yang kelima, ya kan? Nah itu. Jadi yang menyebabkan bahagia ya karena dia memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, ganteng itu terbaik bagi kita nggak? Kalian senang lihat yang ganteng atau yang jelek? Ganteng, ya kan? Nah, karena dia ganteng ya itu juga membuat kita senang. Kalau jelek juga pasti, mandang juga orang kan, lihat juga orang, ya karena jelek misalkan. Nah itu adalah yang simple aja. Jadi pelayanan prima ya seperti itu. Pelayanan prima itu apa? Pelayanan yang membuat orang lain senang, ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya dari tentang pelayanan prima, di sini ada kita akan lihat sebuah video. Nah nanti kalian simak, kemudian biasa ya. Nanti sebagian dari kamu sampaikan pendapat tentang video ini. Silakan disimak videonya. It's £270. Alright, I'll have it. Lovely. Would you like it gift wrapped? Yes, sir. Lovely. Let me just pop it in the box. Could we be quite quick? So, ready flashes. That's great. Okay. And this isn't a bag. Really? This is so much more than a bag. Could we be quite quick? Prontissimo. What's that? It's a cinnamon sticks. Actually, I really can't. Though you won't regret it. What about? Here's a couple of work on the moon. Yeah. Almost finished. Almost. There's what else going to be. You're going to dip it in yogurt, cover it with chocolate buttons. Yes. We're going to pop it in the Christmas box. But I don't want a Christmas box. But you said you wanted it gift wrapped. I did. This is the final flourish. Can I just pay? All we need now Oh. is a sprinkle. No, bloody. Let's have it. Leave it, Steve. What? Filtering around the jewellery section, I see. No, I was just looking around. My expectations are not that high after 13 years of Mr. Who always loves stuff. Oke, maksudnya ada yang paham nggak? Ada yang paham maksudnya? Oke, silakan. Kita namanya ya. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Anggita. Anggita, ya. Saya dapat menyimak dari video tadi pelayanan dari Siapa nama artisnya itu? Mr. Bean. Mr. Bean. Udah pada tahu? Udah tahu ya. Pelayanan dari pelayanan toko kepada pembeli. Di awal ramah, tetapi dia tidak memindahkan keinginan pembeli untuk cepat-cepat dalam melayani. You can speak English. You understand? What's the meaning? Understand? Aku bisa paham situasinya. Baik. Tepuk tangan ya buat ini. Yang lain kan orang mana ya? Yang lain masih bingung ya. Keren. Gimana terus?
Ini lagi. Jadi pembelinya pengen cepat-cepat karena mungkin dia waktunya nggak banyak, tetapi pelayannya tetap ingin Memberikan sesuai SOP ya. SOP. Akhirnya dibeli nggak? Enggak. Enggak. Akhirnya pelanggannya senang atau kecewa? Kecewa. Meskipun pelayanannya bagus kan? Wah, SOP dikasih semua ya kan? Wah, tapi kan mungkin dia akan berikan kejutan kan kepada pacarnya ya. Kejutan akhirnya pacarnya ngomong dan gitu kan. Nah itu, oke keren ya, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Nah ya, nah jadi betul yang disampaikan. Jadi pertama, ya seperti itulah yang disampaikan sama siapa tadi namanya? Siapa? Anggita ya. Nah kita betul kita. Jadi pelayan udah keren, udah pakai bunga dan lain sebagainya, tapi dia tidak melihat bagaimana raut muka si pembeli. Ya, kemudian dia udah minta stop jangan melanjutkan, tetap aja kan sudah dari perusahaan. Akhirnya itu tidak jadi. Itu video yang satu ya. Kemudian perhatikan lagi, ini ada video yang kedua ya. Ini di video kedua ini. Nah, ini. peduli, bersyukur, integritas, dan disiplin. Ya, cek satu. Ada yang dapat lagi? Ya, bisa menyampaikan apa dari video yang barusan dilihat sama-sama kita? Cek satu dua. Ya.
Ada? Silakan. Yang sudah menyimak. Ya. Ya. Yang lainnya diam aja. Oke, sip. Silakan. Berdiri. Ya. Saya Puspa Digani dari kelas 10 WLPA. Menurut video yang saya lihat, saya dapat menyimpulkan si pelayan sibuk dengan handphonenya dan tidak memperdulikan si tamu. Dan si tamu merasa kecewa. Pada video yang kedua, si tamu dilayani dengan baik oleh si resepsionis itu dan merasa pelayanannya cukup membuat si tamu senang. Oke, jadi hal-hal yang itu bisa berpengaruh juga ya. Ketika ada orang ngobrol, mau fokus main HP, nah itu juga bukan pelayanan prima. Ya, seperti tadi kan, yang menimbulkan kecewaan itu biasanya bukan pelayanan prima. Nah, kira-kira deh, pentingnya kita mempelajari tentang pelayanan prima itu apa? Ya, pentingnya kita mempelajari tentang pelayanan prima. Kamu? Oke, silakan. Ya, kenapa kita belajar pelayanan prima? Nama saya adalah Pratiwi. Menurut saya, kenapa kita harus memberikan pelayanan prima itu agar konsumen ataupun kita konsumen itu merasakan hal yang terbaik yang kita berikan kepada konsumen tersebut. Biasa, jadi pertama hari ini kita mempelajari tentang pelayanan prima. Jadi pelayanan prima itu yang bikin orang lain tidak kecewa, betul ya? Nah, meskipun tadi ya ada video yang kedua, udah dandannya sudah menor, ya kan? Udah kayak pakai alis itu kan, terlalu menor itu juga jelek. Tidak dandan juga jelek, ya kan? Jadi minimal harus rata-rata. Nah, Dedek, jadi lebih jauh tentang bagaimana itu pelayanan prima. Nah, di sini Pak Kaswan sudah buatkan tentang lembar kerja. Ya, nanti kalian dibagi menjadi 3 kelompok saja ya. Kelompok depan, tengah, dan belakang. Ya ini, ya silakan. Ya, jadi 3 kelompok ini silakan kerjakan. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ya, harus kalian diskusikan dalam kelompok. Nanti atau merapat nanti. Yang pertama, kita analisis tentang pelayanan prima dalam industri pariwisata. Jadi ada 3 pengertian minimal yang harus muncul. Yang pertama, pelayanan itu apa? Langsung diisi. Kemudian prima itu apa? Dan pariwisata itu apa? Ya, jadi pelayanan prima dalam industri pariwisata ya. Kalian bikin dioret-oretan dulu ya hasil diskusi, nanti hasilnya dimasukkan ke dalam lembar kerja. Yang kedua, langsung ke pelayanan prima, konsep ketiga. Kemudian contoh pelayanan prima yang diterapkan perusahaan. Seperti tadi kan. Tadi kalau yang barusan yang video kedua itu kira-kira pelayanan prima di mana itu? Hotel. Nah, jadi yang baru itu pelayanan prima ketika di hotel, ya kan? Berarti perusahaan hotel menerapkan pelayanan prima seperti itu. Mulai dari standar grooming, ya. Kemudian standar greeting. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, gitu kan? Kalau grooming itu penampilan harus bagaimana? Harus elegan, tidak boleh terlalu make up minor. Ya, tadi kalau menor dikirain mau kemana? Mau fashion show Mbak. Nah, jadi harus semuanya elegan. Nah, kemudian bagaimana pelayanan prima untuk sebuah destinasi wisata? Ya, karena kita kan ngurusnya pariwisata ya. Jadi pariwisata itu seperti apa sih pelayanan prima yang harus diterapkan? Ya, kalian ketika berkunjung ke Pangandaran yang terdekat misalkan, kalian sudah merasakan bahagia, sudah melakukan pelayanan yang prima belum di sana? Atau masih ada hal-hal yang kurang baik di sana? Apakah penjualnya, apakah tempatnya, ya kan? Tidak hanya ke penampilan saja kan pelayanan prima itu, tidak hanya ke layanan saja kan? Bahkan ketika kamu duduk tempatnya kotor, itu pelayanan prima bukan? Bukan, ya kan? Kecewa nggak gitu? Kecewa. Tapi kalau tempatnya bersih, itu masuk pelayanan prima nggak? Masuk pelayanan prima, ya, dan lain sebagainya. Jadi silakan kalian kaji di sana. Kemudian yang terakhir, nah, ada seorang karyawan di perusahaan ekspedisi. Perusahaan ekspedisi tahu? Tahu ya, yang suka ngirim-ngirim paket itu. Bagaimana cara mendapatkan pelayanan prima dalam pekerjaan Anda sebagai agar konsumen merasa puas. Nah, jadi ada beberapa pekerjaan.
Silakan dibagi, lambda dikerucutkan kalau dari trio, nggak apa-apa, silakan. Ya, per baris ya, baris depan agak maju sedikit dari, buat baris kedua, baris belakang bisa agak mundur, silakan. Ya, oke, silakan. Nah, kalau ada yang masih bingung, silakan bisa ditanyakan. Ya, ada merapat, yang tengah ada merapat masuk. Nah, yang depan agak masuk. Jangan melingkar sedikit melingkar. Silakan. Untuk mempermudah, kalian boleh searching ya, pakai Google. Kemudian kalau ada yang berbentuk PDF, itu lebih bagus, lebih lengkap dasarnya. Jangan lupa dituliskan nama dalam kelompoknya, siapa saja. Kalau ada yang bingung, silakan bisa dikonsultasikan. Ya. Internetnya lancar? Lancar ya. Ya. Coba salam dari sana lagi. Bisa gratis. Fadilah jawab dari sebelah sana ya. Atau yang belakang. Yang menulis boleh giliran, yang tulisannya paling bagus. Paling bagus siapa? Ada semua. Prima SP. Ini tugasnya ngapain? Semuanya mencari bantu mana kira-kira. Nanti saya kira ada melingkar. Untuk baju kita melingkar udah mengerucutnya. Jadi juga enak 4. Nah ini kurang mengerucut yang tengah itu. Lebar teuing. Coba yang tengah mundur dikit, tengah mundur. Nah terus mundur. Ini juga mundur. Ya, kamu ini ke depan. Nah terus kamu di sini. Namanya gitu aja bisa. Dulu lagi. Tengah dulu. Oke, kamu lihat lagi. Lihat lagi. Dia maju lagi. Nah, gitu. Coba, lebih enak gitu. Sambil ngobrol. Bahas yang lainnya itu juga. Jangan mengandalkan 1-2 orang saja ya. Dikerjakan oleh semuanya.
Ini namanya kerja tim. Ya, karena dalam pekerjaan ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim. Ya, jangan bekerja sendiri-sendiri kalau gini. Kalau dikolaborasikan hasilnya pasti bagus. Sebentar, saya minta perhatian. Pernah nggak masuk ke Indomaret, pelayannya lagi diem, judes, kamu marah, kamu kecewa? Pernah. Sehingga kalian juga ketika duduk perhatikan grooming. Jadi ketika duduk jangan sampai dilihat orang lain itu menyebalkan. Jadi harus smiling, meskipun sedang mengerjakan tugas, tapi ingat, wah ini ada yang memperhatikan kita itu, gitu kan? Jadi pastikan wajah kamu tetap ceria, jangan sampai cemberut lagi mengerjakan soal, gitu ya? Oke, ya. Biasakan ya kalau di kelas itu, kalau di rumah juga, kalau lagi diem jangan kelihatan jelek pokoknya. Pokoknya harus kelihatan bahagia. Kalau lagi diem, lagi apa, terus smiling. Itu insan-insan pariwisata. Ya, karena kadang-kadang orang kan kecewa, ujung-ujung kecewa, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Nah kecewa kenapa? Mungkin lihat wajah kita yang menyebalkan. Ya, oleh karena itu atur. Ketika kamu duduk, ya ngerjakan. Nah, jangan sampai wajah kita tidak teratur. Ya. Nah, itu namanya pelayanan prima juga, grooming, ya. Nah, yang belum apa? Nah, itu yang belum apa? Ini yang sudah cakap ya. Nah, rekap semua. Jadi yang lain masing-masing cari rekap sini. Tapi lebih bagus kalau dari kalian dua bisa kita, ya kan? Lumayan. Oh, tiganya. Berarti tulis akses, dan fasilitas. Berarti ada tiga adalah akses. Untuk melaksanakan itu kalian punya waktu 30 menit lagi. Ya, silakan 30 menit lagi untuk menyelesaikan pencarian literasi. Jadi kamu nanti bicara tentang pelayanan prima banyak, karena sekarang di searching kan banyak tentang pelayanan prima. Sudah selesai? Belum? Ya. Kelompok 1 belum? Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Belum. Oke, lanjutkan ya. Nah, jadi biar lebih matang, ya, yang lainnya juga searching. Jangan hanya mendengarkan dan mencatat. Ya, selainnya ikut berpikir supaya lembar kerjanya bisa cepat diselesaikan. Uji 14 Kedua 4 menit 20 menitan punya 20 aja 30 14 menit ya? 14 nah itu 3 menit
Ayeuna 28. Baik adik-adik, tinggal 7 menit lagi. 7 menit lagi. Kelompok 1 sudah beres? Belum? Lagi recap ya. Kelompok 2 sudah sampai mana? Baik, oke. Masih silakan. Boleh lah, 10 menit lah. Sudah sampai mana? Sampai tujuan. Oke, siap. Ya. Nggak ada yang sulit ya? Nggak ada, karena kalian mau buka dari yang lain-lain juga ya, pelajari. Silakan. Itu terbaca tulisannya. Baca ya. Tulisan lucu. Nah, ya. Kalau nanti masih ada itu Pak, boleh dibukas ya, tambahan-tambahannya. Ya. Oke. Berarti beres kelompok 1? Beres. Sampai 2 ongoing. 3 juga masih. Silakan masih punya waktu 7 menit lagi. Nah, setelah nanti beres, adik-adik, nah, nanti saya persilakan 3 kelompok untuk maju semua, masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasilnya di depan. Dan kelompok lainnya nanti akan menanggapinya. Jadi siapa yang jadi pembicaranya, siapa yang nanti kalau ada pertanyaan ya. Silakan. Semakin banyak yang bertanya, nilai tiap kelompok itu semakin bagus. Jadi upayakan menimbulkan pertanyaan. Yang bertanya juga akan mendapatkan nilai plus. Yang nanya, yang ditanya, ya. Kemudian yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, nah itu juga bagus. Mancing pertanyaan dari tampilan slide, ya.
atau tampilan presentasi yang disampaikan, itu juga bagus. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, Pelayanan prima dalam bahasa Inggris itu apa? Dalam bahasa Inggris pelayanan prima itu apa? Itu baru dia. Service excellent. Tadi siapa ya? Yang kelihatannya bisa di bahasa Inggris. Anggita ya. Bagus. Ya, kamu ngerti itu. Baik, sudah? Kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2 sudah? Oh, kelompok 2. Kelompok 3? Belum. Oke, lagi rekap ya. Oke, rekap. Jadi sajikan kita yang terbaik. Nanti yang sudah bisa lebih dulu ke depan ya, untuk menyampaikan hasil dari pencarian. Ya. kemarin ada yang nonton yang konser itu siapa? Yang dapat golden. Nonton kalian nangis ya? Kalau nggak nangis ngerti kan? Jadi se-Indonesia dibuat nangis sama dia.
sudah nanti dalam 2 menit 3 menit lagi ya kita akan langsung ke presentasi ya. Nah, ketika presentasi yang bertanya biasanya dapat poin. Jadi upayakan nanya ya. Nah, yang di depan juga harus kreatif menyampaikan ya. Tidak harus berbicara semua ya. Yang jelas bagi-bagi tugas saja, siapa yang jadi pembicara, siapa yang jadi MC-nya gitu kan. Kalau menjawab boleh semuanya. Pak, saya jawab. Nah, itu bagus ya. Jadi adik-adik sambil belajar supaya berani public speakingnya bagus ya, berbicara di depan. Jadi jangan takut ya. Jangan ada yang intervensi, oh kamu jangan nanya. Nah, jangan gitu juga. Justru kalau nggak ada yang pertanyaan berarti nggak menarik presentasinya ya. Jadi presentasinya menarik, artinya banyak yang nanya. Jadi topiknya itu topik yang seru kalau gitu ya. Nah, jadi jangan sampai terbersih kamu jangan nanya dan nanya ya. Semuanya harus nanya justru. Jadi salah juga nggak apa-apa. Jadi kalau lagi presentasi belajar ini ya nggak apa-apa. Jangan takut salah. Kalau nggak bisa jawab ya gitu. Kalian kan bisa jadi referensi yang ketika ada yang nanya kalian searching maksudnya apa nih ya, gitu ya. Cari pertanyaan yang paling sulit nanti. Ya. Jadi biar kalian bisa menemukan solusi. Sekarang sih nggak ada yang sulit sebetulnya. Pakai gawe searching aja nanti. Ya, tapi jangan sampai ditulis saja ya. Juga kalian harus memahami apa yang kalian tulis. Oke ya, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Ya, silakan sambil diselesaikan. Ya. Sambil saya persilahkan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, silakan untuk bisa menyampaikan hasilnya. Sini. Maju. Semua kelompok harus maju ya. Jangan. Silakan itu bagi-bagi. Kursinya cukup banyak. 1 berdiri, ini ada 4. Silakan, di sana. Baik. Boleh, bebas. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 dan 3. Silakan disimak apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh kelompok 1. Kemudian nanti silakan kalau ada yang ditanyakan, disanggah, dikritik silakan ya. Ini forumnya ilmiah. Kalau ilmiah bebas ya, nggak akan ada yang sakit hati. Tapi kalau nyindir ya, jangan nyindir ya. Kita biar aja ke materi. Silakan. Silakan siapa yang jadi moderatornya atau pembicaranya? Siapa yang akan menyampaikan hasilnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Alifin, Cinta, Friska, Junita, Herna. Pengertian pelayanan. Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Pengertian pariwisata. Pariwisata adalah industri yang berkaitan dengan perjalanan, liburan, dan kunjungan ke tempat-tempat yang menarik baik di dalam maupun di luar negeri. Pengertian pelayanan prima adalah merupakan landasan penting dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelayanan, mempertahankan loyalitas, dan mencapai keunggulan kompetitif. Konsep A3 dalam pelayanan prima adalah yang pertama akses, yaitu mengacu pada kemudahan dan kenyamanan yang diberikan kepada pelayanan untuk akses pelayanan di pariwisata. Yang kedua adalah attraction, yaitu daya tarik mengacu pada kualitas dan variasi objek wisata atau pengalaman yang ditawarkan pada pelanggan. Yang ketiga ada
amenities, yaitu fasilitas mencakup semua aspek instruktur dan layanan yang disediakan, infrastruktur dan layanan yang disediakan untuk mendukung pengalaman pelanggan. Contoh layanan prima yang diterapkan di perusahaan pariwisata yaitu sambutan, pengalaman personalisasi, respon cepat, pemandu wisata yang berpengetahuan, layanan pelanggan 24/7, kualitas makanan dan minuman, kebersihan dan kerapihan, aktivitas dan hiburan, fasilitas aksesibilitas, umpan balik dan evaluasi. Bagaimana cara menerapkan pelayanan prima dalam pekerjaan Anda agar Bagaimana pelayanan prima untuk sebuah destinasi wisata? Yaitu melibatkan aspek yang mencakup pengalaman pengunjung mulai dari awal hingga akhir kunjungan. Beberapa aspek tersebut ialah informasi yang lengkap dan akurat, sambutan yang ramah, pemandu wisata yang berkualitas, fasilitas yang ramah dan terawat, ketersediaan informasi tentang aksesibilitas, aktivitas dan hiburan yang beragam, keamanan dan keselamatan, pengelolaan antrian yang efisien, serta kegiatan promosi. Oh, Evin. Nah, ini bagi-bagi tugas ya, bagus ya. Pokoknya yang mana aja bagiannya, silakan. Anda adalah seorang karyawan di perusahaan ekspedisi. Bagaimana cara menerapkan pelayanan prima dan pekerjaan Anda agar konsep merasa puas? 1. Komunikasi yang efektif, responsif terhadap pertanyaan dan permintaan. 2. Keamanan dan perlindungan barang, keterampilan, pelatihan, pengawasan dan pelacakan, penanggulangan keluhan dan dengan baik, evaluasi dan perbaikan pengalaman pelanggan yang menyenangkan. Sudah. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, sebelumnya tuturkan dulu ya tentang yang disampaikan. Nah, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Puspa dari kelompok 3 ingin menanyakan contoh pelayanan prima dan manfaat pelayanan prima. Contoh pelayanan dan manfaat pelayanan prima. Silakan. Manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Tempatnya yang simpel aja, nggak searching semua dibaca. Jadi kalau gini upayakan jangan sambil searching boleh, itu sebagai dasar ya. Tapi ketika kita menyampaikan jangan sambil baca itu. Ya. Tapi disajikan berdasarkan hasil kajian kamu. Contoh pelayanan prima, ya, sambutan yang baik. Dan baik, contohnya itu ya. Ramah. Terus? Disiplin. Nah, itu simpel kan, nggak usah baca kan? Iya. Itu ya. Nah, lagi nomor 1. Tanya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Widya Trimulyani dari kelompok 2. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kelompok 1.
Apa yang harus dilakukan jika ada pelanggan yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan? Apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya gimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Coba. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Kamu fokus, makanya ditulis kalau ada yang nanya. Coba ulangi pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan jika ada pelanggan yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan? Gak usah searching, jawab aja. Apa yang dilakukan perusahaan jika ada pelanggan yang tidak puas? Kesimpulan dari kelompok kami atas pertanyaan tadi, satu meminta. Fokus ke sini aja, teman-teman akan meminta maaf. Nah, itu lebih bagus. Tuh. Meminta maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 dulu ya. Yang kelima sudah berani lah. Oke, silakan duduk. Kelompok 2, maju. Aku belajar yang moderator harus tanggung jawab. Ya, mikirnya saya. Silakan untuk kelompok 2 menyatakan hasil dari diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik tentang materi pelayanan primer. Pelayanan prima. Satu, definisi dari pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang pekerja yang berada di bidang pelayanan untuk menyambut, kemudian memenuhi keinginan dan mengurus sesuatu yang diperlukan oleh tamu dan konsumen. Terus? Yang kedua, definisi prima, yaitu sangat baik, utama, dan memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk rekreasi dan juga kebutuhan rasa ingin tahu tentang tempat yang ingin dituju. Pengertian pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan merasa puas dan senang dengan pelayanan yang dilakukan. Nixing semua di lembar di bawah ya. Konsep A3 dalam lebih cepat ya, jangan sampai kamu muka aja nih lama. Nah, lebih cepat. Ada attitude, attention, dan action. Pelayanan prima berdasarkan sikap atau attitude adalah pemberian pelayanan kepada pelanggan dengan fokus pada perbaikan sikap tentang pelayanan. Pelayanan prima berdasarkan sikap ini meliputi pelayanan dan penampilan serasi, pelayanan pikiran positif, pelayanan prima dengan sikap menghargai. Yang kedua, pelayanan prima berdasarkan perhatian atau attention. Yang ketiga, pelayanan prima dengan sikap menghargai. Yang kedua,
Pelayanan prima berdasarkan perhatian atau attention. Pelayanan prima berdasarkan konsep perhatikan Kamu bacanya benar. mencakup hingga prinsip yaitu mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para kolega dan pelanggan. Yang kedua, mengamati dan mendengar perilaku para kolega dan pelanggan. Yang ketiga, mencurahkan perhatian penuh kepada kolega dan pelanggan. Pelayanan prima berdasarkan tindakan action yaitu melaksanakan pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan terdiri dari mencatat persamaan pelanggan, mencatat kebutuhan pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan pelanggan, mewujudkan kebutuhan pelanggan, menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Contoh pelayanan prima yang dilakukan perusahaan dapat meliputi memberikan sapaan ramah, responsif, dan reaktif, tetapi tidak berlebihan juga. Loyalitas kunjungan ulang, rekomendasi positif, kepuasan. Kalau untuk Vina, baik untuk selanjutnya jelaskan teman-teman saya. Itu ada pengantarnya. Pelayanan yang cepat, aman, dan respon penjual yang cepat. Mana? Sudah. Kalau audien nggak bisa dibiarkan menunggu. Sekian presentasinya, apakah ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Oke, ya kan? Oke. Perkenalkan, nama saya Tasya Karina Noren. Perkenalkan, nama saya Tasya Karina Noren dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2, apa yang terjadi jika tidak menerapkan pelayanan prima? Itu ya, itu saja. Ya. Oke, silakan jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Apa yang akan terjadi jika tidak pelayanan efek tidak dilaksanakan pelayanan prima, yaitu customer atau pelanggan tidak merasa puas dan senang, dan juga sudah bagus, saya bisa lihat kamu. Dan juga akan merugikan perusahaan layanan pariwisata. Itu salah satunya. Bisa salah satunya. Oke, ada lagi? Bisa. Oke, itu ada lagi? Nih, saya. Yo. Sekarang ya. Perkenalkan, nama saya Herna dari kelompok 1, ingin bertanya, apa saja aspek dalam pelayanan prima di industri pariwisata? Aspeknya apa saja? Oke, keren. Ya, nggak salah, nggak salah. Oke, apa saja aspek pelayanan prima dalam industri pariwisata? Oke, silakan. Yang pertama ada attitude atau sikap. Yang kedua ability atau kemampuan. Yang ketiga attention atau perhatian terhadap konsumen. Yang keempat ada appearance atau penampilan. Yang kelima ada accountability atau tanggung jawab.
Dan yang terakhir ada action atau tindakan. Tindakan. Oke, keren ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2 ya. Oke, yang 2 ya. Itu? Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Tidak ada, cukup dulu ya. Silakan masih. Cukup sekian, terima kasih perhatiannya dan maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Nah, udah makin bagus ya, makin bagus karena udah melihat dari kelompok 1. Silakan. Kemudian kelompok 3 harus lebih baik karena sudah melihat contoh dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke ya, silakan. Sedikit juga timnya lebih enak kalau sedikit kan. Nah, terlibat berarti. Oke, silakan langsung saja ya dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang Service Iceland. Berikut akan dijelaskan oleh Puspa. Baik, pengertian dari pelayanan adalah usaha untuk membantu, menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Dan prima adalah pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Pariwisata, yaitu menurut Koper 1993, pariwisata adalah serangkaian kegiatan atau perjalanan yang dilakukan oleh orang perorangan atau keluarga ataupun kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat dan tujuan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh Zaskia. Konsep A3 dalam pelayanan prima adalah attitude, attention, action. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dela. Contoh pelayanan prima yang diterapkan perusahaan akan disampaikan oleh Tasya Karinana. Salah satu contoh pelayanan prima yang dilakukan oleh petugas yang ramah dan cepat tanggap dalam menangani permohonan masyarakat. Misalnya dalam pengurusan surat menyurat, petugas akan membantu masyarakat untuk mengisi formulir yang benar, memberikan informasi yang jelas dan akurat, serta menyelesaikan permohonan dengan cepat dan tepat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana pelayanan prima untuk sebuah destinasi wisata. Yang pertama, kita harus punya attitude, ability, attention, action, accountability, appreciation, simpati. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga nih, gimana kalau saya jadi seorang karyawan perusahaan ekspedisi untuk memenuhi layanan konsumen saya, yaitu dengan cara mengirimi paket cepat dan menyampaikan paket tersebut dengan sopan. Sekian presentasi dari kami tentang Service Iceland. Bila ada yang bertanya, silakan. Buka sesi pertanyaan. Terima kasih. Silakan, ada yang bertanya? Yuk. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Puska Aditya dari kelompok 1. Ingin bertanya aspek apa saja dalam industri pariwisata? Aspek apa saja dalam industri pariwisata? Ya. Apa sih yang industri pariwisata intinya? Nah, silakan kamu jawab. Ada lagi pertanyaan yang kelompok 2? Biar kali ini dijawabnya. Nanti aja, satu-satu dulu. Baik, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya untuk kelompok 1. Sebenarnya ada banyak ya, cuman saya sebutkan beberapa saja. Ada restoran, penginapan, transportasi kayak misalnya rental motor tahu. Terus fasilitas rekreasi banyak. Jadi saya sampaikan yang menurut saya umum saja ya. Terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, jalan. Kenalkan, saya Anggita dari kelompok 2 akan bertanya, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi pelanggan kalau misal dia nggak puas itu, faktornya apa aja? Terima kasih atas pertanyaannya untuk kelompok 2 yang disampaikan oleh Anggi. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan pelayanan yang begitu baik, kita kan kalau kita berwisata nih ke tempat satu ini, kalau misalnya pelayanannya bagus, kita akan balik lagi kan, kayak seru nih tempatnya, pelayanannya juga oke, jadi kita mau balik lagi nih. Tapi kalau misalnya pelayanannya jelek, nggak ada primanya, tuh kayak kita nggak akan mau balik lagi, dan wisata itu cenderung bakal sepi kayaknya karena pengunjungnya dikit dan pelayanannya juga kurang bagus. Itu menurut saya. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk Iga ya. Saya rasa cukup gitu, silakan untuk di closing. Oke, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman, atas attentionnya juga udah memberi support. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kembali ke meja masing-masing. Oke, baik ya. Jadi kalau saya lihat nih, kalau saya sebagai dewan juri ya, hasil kalian dalam presentasi, saya akan minta satu. Pada saat kelompok pertama, sebetulnya presentasinya itu bagus. Kalian sudah menyiapkan bahan sudah bagus. Tapi pada saat ke depan, kalian kurang pede, ya kan? Jadi masih takut menjawab ini benar atau salah, betul ya? Ya, sehingga pas dalam bingung kan ini. Buka googling. Sebetulnya Google silakan dibuka, googling silakan, tapi jangan sampai kelihatan membaca. Ya, kan tadi lebih elegan kalau misalnya nggak baca ya. Nah, jadi PD-nya harus kuat ya. Kelompok 2 sebetulnya itu sudah bagus, tapi masalahnya MC-nya itu siapa? Angin. Jadi kayak presentasi dengan anak SD, ya kan? Upayakan kalau udah tampil di depan itu hal-hal seperti itu dihilangkan. Misalkan kamu lagi meler, ya kan? Flu gitu kan? Cepat ke toilet dulu, ya kan? Ningsling gitu kan? Ini istilahnya. Bahasa Indonesia ningsling apa ya? Ya, gitu. Cukup pokoknya harus seperti itu. Jangan sampai mengganggu aktivitas belajar kamu. Gitu ya, Neng? Kita ya? Ya, kita. Tapi kalau dilihat dari kelompok 1 ke kelompok 2 itu ada peningkatan. Ya, meskipun ketika kelompok 1 menyampaikan, kelompok 2, kelompok 3 itu tadi ada beberapa hal ya, yang berhubung dengan materi itu sebetulnya ada sedikit in konsep, ya, di luar konsep, tapi nggak jadi masalah karena kalian sudah searching, nanti akan ketemu jawabannya. Nah, ini kalau kelompok 2 gitu ya, kelompok 2 diskusinya sudah mulai mencair, ya kan, pembagian tugasnya udah mulai bagus, tetapi people centernya masih belum, masih menyebar paling di kita gitu ya, fokusnya masih di sana. Kalau di sini fokusnya di sini kamu tadi ya. Nah, itu bagus, harus ada titik-titik itu dan harus diperkuat tuh. Nah, kalau di kelompok 3, nah ini sudah sangat bagus menurut saya ya. Bagaimana sangat bagus? Pertama mungkin sudah melihat dari kelompok 1 gitu kan. Dari kelompok 2 sudah melihat juga, akhirnya gitu bungkul, jadi makin pede sebetulnya ya. Jadi kalau saya lihat ini kalau dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, maka kelompok 3 adalah yang terbaik gitu ya. Tepuk tangan buat kelompok 3 dulu ya. Pertemuan nanti pokoknya harus dibuat seperti itu ya. Nah, kemudian kalau saya bicara siapa yang terbaik di kelas hari ini. Jadi kalau dalam di dunia mah namanya people of the years. Nah, people of the years itu di tahun itu siapa yang paling hebat, paling berpengaruh. Nah, kalau di kelas ini pada saat pertemuan pertama kita people of the class. Jadi yang menjadi hebat di dalam ini adalah siapa? Dela. Betul ya? Betul Dela. Itu, oke, tangan buat Dela ya. Ini keren. Jadi ketika Dela berbicara, saya lihat si anggota dewan gue ngobrolin dari mimiknya, pokoknya gini. Meskipun mungkin jawabannya juga benar bukan tentu kan? Yang penting gayanya aja dulu gitu kan. Apalagi kalau tadi disampaikan memang jawabannya itu masuk akal. Di Kabupaten Pangandaran ada teman saya namanya Pak Muhtadin. Muhtadin itu orang pelancar. Dia itu sebagai ketua KPU Kabupaten Pangandaran. Dia terpilih jadi ketua KPU karena dia ketika memiliki kan jadi di PPK di kecamatan itu kan banyak masalah. Tapi dia orang yang mampu memberikan alasan-alasan logis kalau ada pertanyaan.
Siga tadi, ya, betul. Jadi menyampaikannya sudah pede, salah bener, pede mah elek sebenarnya kan. Nah, dia terpilih itu, Neng. Makanya harapannya sangat luar biasa. Ya, oke, tepuk tangan buat kelas kita hari ini. Oke, jadi terima kasih yang sudah bisa mengambil ke depan, yang sudah bertanya sudah saya catat angka-angkanya. Ya, kita akan masuk ke conclusion. Ya, mungkin kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi, nah ini lembar kerja yang sudah kita tadi kerjakan. Ya, terima kasih semuanya sudah dapat. Nah, kemudian tentang pelayanan prima ini ada dua pengertian, ya, minimal berdasarkan para ahli. Tapi ketika kalian tadi menyampaikan pelayanan prima dari yang lainnya itu sangat bagus, ya. Jadi kalian nanti simpulkan. Jadi kalau pengertian pelayanan prima itu jangan hanya menurut seseorang, tapi berbagai orang akan bicara masalah pelayanan prima. Pada akhirnya nanti kalian yang akan berbicara, menurut saya pelayanan prima itu gini. Kenapa yang bisa membuat teori? Karena kamu tadi sudah belajar. Kalau saya di sini ngambilnya adalah menurut Freddy. Menurut Freddy, pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik, ya, dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Jadi pelayanan terbaik, ya kan? Ketika tampil ke depan, ya mungkin terbaiknya kamu ya kayak gitu, ya kan? Tadi kamu terbaik kan di depan, ya. Menurut saya itu terbaik, itu terbaiknya kamu, ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang lain, ada yang terbaik, maka ditemukan orang akan mereka, oh ini baik, ini jelek. Ya, kalau saya pikir semua juga setiap hari di sini di kelas semuanya ingin menampilkan yang terbaik ya. Nah, pokoknya saya udah terbaik hari ini. Tapi pada akhirnya konsumen, teman-teman kita yang akan menilai kita baik atau buruk. Akhirnya kita punya kesimpulan tadi di akhir. Kalau people on the classroom siapa? Dela. Semuanya merujuk ke Dela kan ya? Karena apa? Dilihat dari pengamatan, dari proses pembicaraan, semua juga setuju ketika Dila dinyatakan yang terbaik. Nah, itu namanya pelayanan prima. Meskipun semua memberikan pelayanan prima, tetapi ada pelayanan yang lebih menonjol daripada yang lainnya. Kira-kira kalau misalkan dikatakan, kenapa Dela tadi disebutkan people on the class? Ada yang bisa ngasih alasan? Nah, cepat. Kenapa memberikan Dela layak menjadi people on the classroom? Karena dia yang paling aktif, terus tadi waktu presentasi juga bagus dari yang lainnya. Ya, itu ya. Oke, itu ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi karena kalian juga menilai kan? Nah, itulah namanya pelayanan prima. Mungkin kalian juga ketika di masyarakat, di kelas, ya akan berikan pelayanan menurut kamu itu bagus. Tapi kadang-kadang orang lain menilai kan, wah ada juga yang lebih bagus. Nah, sehingga kalian silakan berlomba-lomba nanti supaya bisa menghasilkan pelayanan yang prima, yang menyenangkan untuk orang lain. Begitu juga menurut Firmansyah juga menyatakan pelayanan yang terbaik. Nah, itu pelayanan prima. Kemudian ini adalah pelayanan prima menurut Daryanto, ya. Pelayanan yang didefinisikan sebagai pelayan. Nah, pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk mencapai harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, kemudian Rahmayanti, definisi pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik dan melebihi ekspektasi pelanggan. Kemudian pelayanan yang memiliki kualitas yang unik, pelayanan yang standar kualitas tinggi, dan pelayanan yang memiliki kebutuhan praktis atau practical need. Yang pertama dinyatakan adalah pelayanan yang sangat baik dan melebihi ekspektasi pelanggan. Maksudnya apa ini? Pelayanan yang baik yang melebihi ekspektasi pelanggan. Maksudnya apa ini? Coba lagi, mana ya? Bukan aja sepertinya, terus ini. Jadi lebih dari ekspektasi itu, misal kita mengekspektasinya itu kayak biasa aja, standar kayak pelayanan yang lain, tapi waktu kita ke sana ternyata lebih dari perkiraan kita. Oke, gitu ya, betul ya. Oke, tepuk tangan dulu nih ya. Kita. Yang lainnya paham nggak? Ngerti? Paham? Nah, jadi betul yang disampaikan kita. Misalkan kita mau pindah ke Alipin, rumah Alipin di mana? Banjar Harja.
Banjarharja, kali puncak ke gunung, ya kan? Harapan kita pas main ke Alipin, wah Alipin nanti akan bakar-bakar di Alipin. Kabayang bakar-bakar kan, ya laut ada liwat, ya kan? Pas kamu berangkat ke Alipin, pas datang ke sana, ternyata Alipin lagi panen durian, ya kan? Akhirnya kamu dikasih durian makan sepuasnya di sana, ya kan? Setelah itu duriannya boleh dibungkus, nih buat keluarga masing-masing 10, kan? Kemudian ketika bakar-bakar, yang dibakar apa? Ikannya gurame gede-gede, satu orang satu. Wah, ya kan? Kira-kira kamu senang atau senang banget? Senang. Kenapa senang banget? Karena melebihi ekspektasi. Wah, pokoknya Alipin orangnya baik. Padahal tuh naon Alipinnya sudah biasa. Tapi kan anggapannya jadi seperti itu. Nah, misalkan Alipin yang tidak baik, nggak bayangkan gitu. Pas datang kali itu, ternyata Alipinnya nggak ada di rumah. Kok masih Alipin kejadian bakar-bakar ini kalau makan, ya kan? Atau Alipinnya ada, dia pura-pura lupa. Hilang, ya kan? Apa iya bakar-bakar? Atau bakar-bakar ikannya kecil-kecil? Senang nggak lo gitu? Enggak. Aduh, lo gimana? Jadi itu belum jauh-jauh di padahal mereka gunung mogok, ya kan? Ikannya kecil-kecil. Masak sama liwat nata. Kecewa kan begitu? Kecewa. Nah, untuk menimbulkan orang lain supaya tidak kecewa, maka kalian harus menerapkan yang namanya pelayanan prima, pelayanan yang melebihi ekspektasi dari konsumen. Kamu juga kalau ingin disenangi oleh teman-teman kamu, berikan teman-teman kamu di atas ekspektasi teman-teman kamu. Standarnya sih kita kalau punya teman kita ya dia baiklah, jujur ke saya. Jadilah kamu melebihi ekspektasi dari teman kamu. Bisa tidak? Ekspektasinya gitu bu, tapi kita kasih lebih. Traktir, misalkan. Jadi tempat curhat. Enak kan gitu ya? Punya teman yang selalu mendengarkan, oh iya saya dengarkan. Oh iya saya dengarkan. Senang tak begitu? Senang. Meskipun yang dicurhatin kita kadang-kadang nggak senang kan? Tapi itulah teman. Wah saya kamu orangnya ditanggung sendiri. Tapi ada juga teman ketika kita cerita ke dia, pokoknya saya tuh ini, satu kelas jadi tahu. Kecewa tuh begitu. Kecewa. Makanya kalau kamu ingin supaya teman kamu senang sama kamu, disenangi oleh semua orang, maka kamu harus menerapkan yang namanya pelayanan prima. Nah, ini adalah konsep A3. Silakan dikoreksi tadi ya yang sudah betul berarti betul A3-nya. A3 itu ada 3, attitude, attention, dan action. Nah, ini yang menunjukkan pelayanan. Attitude itu apa? Attitude itu sikap. Pertanyaan pelayanan itu ditentukan oleh sikap. Sikap kita bagaimana kepada teman kita, sikap kita bagaimana terhadap konsumen. Ya. Yang kedua adalah attention. Attention itu adalah perhatian. Coba kalau kamu punya pacar dan perhatian, senang nggak? Ya, harusnya kan kadang-kadang kan yang perhatian berlebihan juga nggak baik kan? Sehingga tadi Mr. Bean itu kan, wah, dia udah mau kasih kejutan ke pacarnya, bayangkan? Malah diwadah, keburu datang pacarnya, akhirnya nggak jadi, ya kan? Nah, kemudian ada action, dia tentukan dengan tindakan. Pokoknya 3 unsur ini, sikap, perhatian, dan tindakan. Misal, kamu senang terhadap seseorang. Ini pelayanan prima. Bisa dibuktikan, bisa dicoba. Senang kepada seseorang. Pertama, sikap. Oh, berarti kamu harus menjaga sikap kamu di depan yang kamu sukai. Pokoknya sikap seperti apa? Ya, yang sikap yang kira-kira dia senang. Ya, anggun, pendiam, ya kan? Begini sih kan? Pokoknya sing sempurna aja. Yang kedua, setelah sikap apa? Setelah sikap ya, perhatian, attention, selalu perhatikan. Kamu kok sekarang makin kurus, ya kan? Kamu kelihatan lagi bahagia. Kamu kenapa wajah seperti yang sedih? Asal itu tuh yang perhatikan. Kamu kelihatan sedang bahagia. Kamu lagi sedih, kenapa? Terus perhatiannya kan? Tiba-tiba kalau lagi kamu punya makanan, orang yang kamu suka, aku punya sesuatu buat kamu, kan? Jadi apa? Attention, perhatian, sikap kita bagus, kita perhatian sama dia. Kemudian tindakan, action. Ya tadi tindakan itu, misalkan kita punya apa langsung hampiri, langsung ngobrol, perhatiannya, tindakannya. Kira-kira dia akan senang sama kita nggak? Mungkin senang, mungkin risih juga ya, lama kamu terlalu over,
ya kan, lagi opo, terus didempet pun adanya. Nah, itu juga hati-hati. Jangan seperti Mr. Bean yang tadi ya. Jadi konsep layanan 3 prima itu adalah A3, attention, attitude, attention, dan action. Kamu terapkan dalam kehidupan. Mulai dari sikap kamu yang baik, berikan perhatian kepada dia, kemudian perlakuan, action atau tindakan kamu sama dia itu harus bagus. Kok jadi sama dia ya? Pokoknya itu orang bakal senang aja ke kamu kalau kamu menerapkan konsep A3. Nah, kemudian dikenal juga dengan AIDAS. Nah, jadi kalau ciri-ciri orang yang memberikan perhatian itu dengan AIDAS: attention, interest, desire, action, dan satisfaction. Jadi attention memberikan perhatian, kemudian tunjukkan bahwa kita itu tertarik. Ya, tunjukkan kalau kita itu tertarik. Kemudian desire, berikan harapan. Nah, ini kalau dalam layanan prima. Kemudian action, tindakan, dan akan menimbulkan satisfaction atau kenyamanan atau kesenangan. Ya, itu konsep AIDAS. Nah, kemudian silakan ditulis di bukunya masing-masing ya tentang pelayanan prima. Ya. Yang belum berarti AIDAS ya. Jadi yang diisi hanya nomor 2 dan 4. Nomor 4 saja. Silakan. Jawab nomor 4 saja. Nah, silakan. Ya, nomor 4 aja. Silakan. Di sini sebagai evaluasinya ya, evaluasi pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Dari materi silakan dibuat saja situ. Nah, ya, dari materi hari ini, ya kan ada yang disampaikan atau ditanyakan, atau kamu sudah dapat apa hari ini? Ya, menyampaikan kesimpulan atau pertanyaan yang sudah kalian dapatkan apa atau kalian yang ditanyakan silakan. Hari ini misalkan saya bilang, oke, silakan. Oke, saya akan menyampaikan kesimpulan yang kita dapat hari ini mengenai service excellence. Lumayan banyak ini pelajaran baru, apalagi tentang prima, pelayanan prima. Kita jadi tahu apa yang dimaksud pelayanan prima, terus kita juga harus apa, terus bagaimana kalau misalnya pelayanan prima ini tidak ada di industri pariwisata. Cuma saya ingin menambahkan sedikit tentang yang tadi tentang bagaimana pelayanan prima untuk sebuah wisata, destinasi wisata. Untuk pasar anak SMA kayak kita kan sedang tren-tren gitu ya, misalnya kita nih lagi datang ke suatu wisata gitu. Terus tour guide-nya ini tahu apa yang lagi rame misalnya atau yang lagi hits gitu. Jadi si tour guide ini menyampaikannya dengan caranya sendiri, itu menurut saya lebih efisien daripada tour guide yang cuma menyampaikan saja, tidak terlalu berinteraksi. Kebanyakan tour guide yang saya temui dari sekolah kemarin yang yang SD, STK gitu, kurang menurut saya, jadi menyampaikannya kurang ini aja, efisien. Itu saja. Oke, tepuk tangan ya, bagus. Ini masukan juga. Nah, cek itu ya, tadi Dela ya, itu yang disampaikan. Jadi terkadang ya fokusnya ke tugas tour guide. Nanti kalian akan menemukan mata pelajaran itu di kelas-kelas, ya. Nanti gurunya kalau nggak salah Bu Irma ya, biar akan menyampaikan. Tapi betul yang disampaikan. Harusnya seorang tour guide, bukan hanya tour guide sebetulnya, seorang guru juga sama kan, harusnya menyampaikan masalah-masalah itu yang update, ya kan, bukan masalah yang lama-lama gitu kan. Kalau yang lama disampaikan, ya yang sekarang kita nggak tahu gitu kan, apalagi hidup kita nanti. Saya kemarin ikut pelatihan ya di Universitas Negeri Medan. Nah, di sana saya mendapatkan satu ilmu baru, bahwa guru itu katanya sebagai pusat kurikulum.
Nah, kenapa guru sebagai pusat kurikulum? Karena seperti mata pelajaran kita saja, jurusan kita usaha perjalanan wisata. Sementara kita lihat realitas, orang kalau pesan hotel sekarang kemana? Ke travel agent atau ke travel lokal? Ya kan? Nelpon ke travel agent atau ke HP? Jadi orang sudah bisa pesan sendiri, gitu kan? Mau kunjungan wisata itu nih, kadang-kadang udah nggak perlu guide juga, tinggal buka aja kan? Ada Google Map supaya kita nggak tersesat, gitu kan? Sehingga ini harus dirubah, ya. Jadi materi kita harus dirubah. Tadi tour guide juga harus dirubah, ya. Harus update, jangan menyampaikan apa yang sudah terjadi, tapi sampaikanlah yang real saat ini, disampaikan dengan cara dia, ya kan? Presentasi juga gitu kan? Meskipun kalian baca, disampaikanlah dengan cara sendiri, jangan yang baca textbook saja, gitu ya. Nah itu bagus masukannya, terima kasih ya. Nah ada lagi? Cukup? Cukup. Baik adik-adik, kalau sudah cukup, nah mungkin itu akhir dari pertemuan kita untuk masalah pelayanan prima. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan dan lupa, silakan bisa langsung japri saja di grup WA, langsung japri saja saya. Atau kamu bisa searching lagi ya di internet untuk memperdalam tentang pelayanan prima. Jangan lupa pertemuan selanjutnya nanti kita di kelas 11. Adik-adik sudah masuk ke dalam penjurusan, kalian akan masuk ke mata pelajarannya ada 4. Yang utama ada perencanaan operasional perjalanan wisata, ada tour guide, ada ticketing, kemudian ada MICE ya. Jangan lupa itu kalian nanti dipersiapkan supaya nanti ketika masuk di kelas 11 kalian sudah tidak aneh lagi dengan materi-materi yang tadi ya. Nah kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, materi kali ini mungkin ditutup karena waktu sudah siang. Jadi dipersilakan untuk dipimpin doanya. Sebelum pulang, marilah Pulang. benar sebelum pulang. Gak ada mic ya? Sebelum pulang, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih.